Mbak Cinta ini tanggal lahirnya tanggal 20 bulan 1 1968 ya. Dia lahirnya Sabtu Pahing, sionya kambing ketemu kerbau. Dulu pernah Bunda bacakan juga ya. Di sini pasangannya tanggal lahir tanggal 15 bulan 9 1976. Kebetulan pasangannya lebih muda ya, lebih muda. Di sini lahirnya Rabu Pon, sionya naga bulan ayam ya. Jika digabung ini kebanyakan angka 6 ya. Di sini sudah dibacakan sama Bunda. Bunda mempersingkat saja ya. Nah, Bunda sudah hitung di sini tanggal lahirnya, dia minta bulan Desember untuk menikah tahun ini. Sebenarnya di tahun ini tidak bagus untuk dicintanya, karena dicintanya itu sio kambing. Sebenarnya tidak boleh menikah di tahun macan, karena sio macan, tahun macan itu ciong dengan sio kambing, sio monyet, sio ular, sio ayam sendiri dan sio macan ya. Tapi karena sudah mendesak, udah kebelet orang sama-sama nenek-nenek sama kakek-kakek menikah ya, kebelet dari mana. Jadi harus sebenarnya bagusnya bulan 11 mestinya ya, di sio macan di bulan babi. Kenapa Bunda bilang di bulan 11? Karena biar mengcover di bulan babinya, mengcover di bulan kambing ya. Tapi karena kemarin suatu hal jadi bulan Desember. Nah, Bunda sudah mendapatkan dengan 3 tanggal ya. 3 tanggal itu adalah di tanggal 16 di bulan 12 2022, di tanggal 20 bulan 12 2022, dan satunya lagi di tanggal 2 bulan 1 2023. Kenapa tanggal 2 bulan 1 masih bulan tikus? Karena di bulan tikus itu sampai tanggal 4 Januari ya. Nah, di sini Bunda sudah menjabarkan ini. Kalau dia menikah di tanggal tanggal 16 Desember, seperti apa sih kejadiannya kalau tanggal 16? Nah, kalau Mbak Cinta ini menikah di tanggal 16 Desember 2022, ini jatuhnya kan Mbak Cinta sendiri 18, Rio sendiri 14. Nah, tanggal 16 itu jumlahnya 11. Bunda tuh ambil ya bulan 11. Kenapa Bunda ambilnya jumlahnya totalnya 11? Tanggal 20 juga jumlahnya 11. Karena jatuhnya tanggal 16 itu Jumat Legi. Jumat itu 6, Legi itu 5. Kalau tanggal 20 Selasa Kliwon. Selasa 3, Kliwon itu adalah 8 ya. Terus kalau tanggal 2 Januari jatuhnya adalah tanggal 2 Januari itu jatuhnya tanggal hari Senin Pon, jumlahnya 11. Kenapa Bunda ambil jumlahnya 11? Karena apa? Mbak Cinta sendiri sudah 18, pasangannya 14, ditambah 11 artinya 43, dibagi 7 sisa 1, cari yang aman. Sebenarnya Bunda cari yang rezeki, tapi jatuhnya di alam semesta tidak bagus ya. Jadi Bunda pingin jatuhnya di alam semestanya bagus ya. Karena kambing ketemu naga itu di titik yang aman, jumlahnya 7. Cuman tidak bagusnya itu di pernikahannya, mesti menikahnya tahun depan. Tapi kalau tahun depan menikahnya di Mbak Cintanya itu hoki, tapi di Rio-nya nggak bagus, karena Rio sio naga, tahun depan adalah tahun kelinci. Tapi atas permintaan berdua, kesepakatan berdua, jadi Bunda menghitung di bulan Desember mendapat 3 angka yang bagus ya. Tanggal 16 Desember, 20 Desember, dan tanggal 2 Januari 2023 ya. Kalau hasil tanggal 16, kalau berdua digabung jatuhnya 532. Jadi sering ribut nantinya. Sering ribut, tapi di alam semestanya di atas umur 50 memang prihatin tapi semakin romantis. Tapi kan dalam hidup kan udah capek begitu. Kita kan cari cuan ya istilahnya ya. Memang di sini di titik aman, ngapain kita ribut dulu? Akhirnya hempaskan yang tanggal 16. Nah, kalau yang tanggal 20 di sini jatuhnya 237. Artinya apa? Rezeki, karisma, tapi sengsara. Tapi terakhirnya tuh rezeki. Nah, sengsara ini tergantung dari tergantung dari berdua. Jadi contoh gini. Di sini sudah pasti kalau dia berumah tangga ini pasti kaya raya. Karena di palanya 2, di akhirnya 2. Cuman 1. Jatuhnya apa? Kalau semakin duit banyak, harus hati-hati, tidak boleh sombong ya. Bisa juga kalau duitnya banyak, dia bisnis sembarangan ya. Nah, di sini tergantung dari kedua belah pihak. Dan di sini setelah Bunda lihat tidak ada dalam selisih
perselingkuhan tidak ada di sini ya. Cuman di sini duit di sini cakep banget nih dua. Memang manusia kan tidak ada yang sempurna. Di sini Bunda itu tuh duitnya kenceng banget ini. 1, 2, 3, 4, 5. Duitnya ada 5, berarti artinya apa? Berlimpah harta dalam pernikahan ini. Tapi satu kuncinya, tidak boleh sombong. Itu aja kunciannya ya, buat cinta ya. Jadi kalau punya rezeki, jangan terlalu sembrono mau bisnis ini dihitung sama Bunda ya. Semoga kita dikasih umur panjang, dikasih sehat ya. Jadi bisa Bunda itu kalau ada rezeki, bisnis apa sih yang bagus tahun ini, apa sih yang bagus bulan apa ya. Karena dalam buka usaha, dalam hal pernikahan juga harus dilihat baik jamnya, harinya, bulannya dan tahunnya. Jadi tidak boleh sembarangan. Nah, kalau tanggal 2 Januari di sini sih di titik yang aman. Tapi hari tuanya semakin leket, semakin harmonis. Kan Bunda nanya ke Mbak Cinta tujuan menikah dengan Rio apa? Rio juga tujuannya apa? Cuan, sehat dan cuan. Ya udah, kalau memang mau sehat dan cuan, tanggal 20 nikahnya, 20 Desember ya. Jadi di sini Bunda sudah menghitungkan secara detail ya, seperti apa ke depannya ya. Jadi enaknya seperti itu. Jadi kenal sama Bunda, bisa Bunda hitung dari tanggal, bulan, tahun di pernikahan. Kalau tanggal sekian seperti apa hasilnya, tanggal sekian juga seperti apa hasilnya ya. Jadi Bunda menghitung bukan berdasarkan dari permintaan berdua, tapi Bunda harus berdasarkan, Bunda harus takut dengan Allah, karena Bunda tidak boleh bohong, menghitungnya harus benar-benar akurat. Seperti apa sih hasilnya kalau tanggal ini hasilnya begini, apa nanti yang selingkuh siapa, nanti yang mau sakit, yang sakit-sakitan siapa, nanti kebaca di sini. Ada yang tadinya dia badan sehat, bisa jadi suaminya stroke atau istrinya sakit kanker tete atau kanker rahim. Itu bisa terjadi kalau salah tanggal, bulan, tahun di pernikahannya. Ya, di sini nanti ada jawabannya ya. Untuk Mbak Cinta, nanti Bunda taruh di YouTube, nanti ada di situ ya semua jawabannya ya. Jadi hasilnya seperti apa? Oke Mbak Cinta, segitu aja ya Bunda kasih gambaran. Oke. Halo. Ulang kembali tanggal lahirnya Mbak Endang, tanggal 3 bulan 1 1974 75 ya. Di sini Mbak Endang itu sionya adalah di tahun kelinci, tapi karena Mbak Endang ini lahir sebelum Imlek, jadi jatuhnya adalah sionya macan ya. Sio macan bulannya tikus ya. Jadi di sini bagus nih ya. Nah, di sini lahirnya Mbak Endang ini Jumat Pahing. Di alam semestanya itu 24 sama kayak Bunda. Jadi cari uang itu gampang. Apa aja ya, cari uang itu gampang sekali ya. Nah, lahirnya Jumat Pahing. Jadi Mbak Endang ini terlahir pintar. Ya. Kamu terlahir tuh pintar. Jadi orang berdasarkan mau S2, S3, S lilin sekalipun, kalau dasarnya dia bukan pintar ya karena tujuan kedua orang tua, ya mau tidak mau. Tapi kalau Mbak Endang ini dasarnya pintarnya luar biasa, dari lahir sudah pintar. Tapi kan orang pintar itu belum tentu dia S1, S2, S3 ya. Jadi dia mempunyai suatu kreativitas itu ada aja ya. Sering juara nih. Nah, di sini sayangnya direspon Kak Endang, sayangnya suka ngelamun. Lahir Jumat itu gampang galau. Tadi Bunda udah jelaskan ya, gampang percaya dengan omongan orang. Padahal Mbak Endang ini mampu, tapi suka dengar omongan orang. Jadi kadang-kadang Mbak Endang ini suka menyesal ya. Jangan. Jadi kalau orang lahir hari Jumat itu tidak cocok menjadi seorang pemimpin. Karena apa? Pendiriannya tidak kuat. Bilang mampu padahal di hatinya rapuh di dalamnya ya, suka ngelamun yang nggak jelas ya. Nah, di sini terlahir macan, sio macan bulan kerbau. Memang dalam hitungan sio ini, sio macan bulan kerbau kurang beruntung ya, kurang greget. Kalau kata orang ini kurang greget banget. Nah, tahun ini lagi tidak bagus ya.
tahun ini lagi banyak sekali cobaannya ya, baik sabarannya diuji banget tahun ini ya. Apalagi dalam hal pasangan, udah menikah belum? Udah. Nah, baik dalam hal pasangan, baik dalam hal siapapun, pokoknya baik sama saudara, sama teman atau bagaimana, itu diuji banget, berat banget ya. Nah, di sini memang kalau saya lihat Mbak Endang ini memang orangnya keras. Dari lahir tuh keras kepala, kalau udah maunya karena suka nekat, nggak dipikir ke depannya seperti apa ya. Itu bicara dulu ya, tapi nggak tahu sampai sekarang masih nggak ya, karena bisa berubah dari pasangan hidup kita ya. Nah, di sini Mbak Endang ini kasihan, udah orangnya nekat, sering gerabak gerubuk, nggak dipikir langkah. Jadi melangkah itu nggak dipikir. Kalau Bunda itu mengerjakan sesuatu tuh, Bunda sudah pikir melangkah satu, Bunda sudah melangkah 10 langkah ke depan. Seperti apa nih kalau Bunda melangkah ke satu, kedua, ketiga, keempat, kelimanya seperti apa? Kalau Mbak Endang enggak, hatam kromo kalau saya lihat ya. Dan hasilnya Mbak Endang ini sering ambles ya. Jadi tuh kadang-kadang tidak bisa menikmati. Jadi apalagi ikut invest, ikut apalagi namanya, ikut MLM. apa, nah ikut Trading. bisnis apa, trading atau apa, pasti gagal Bu, dimanfaatin dulu ini, baik sama teman, baik sama saudara, baik sama apa aja deh. Jadi Mbak itu kadang-kadang kasihan ya. Waktu lahir kecil, jadi Mbak ini menikmatinya itu cuma sebentar. Umur 1 sampai 10 tahun tuh di SD juara ya. Nah, begitu umur 10 tahun sampai umur 50 tahun, di situ jumlahnya 6. Prihatin. Saya mau nanya sama Mbak Endang. Mbak Endang ada sakit nggak? Sakit apa gitu di badan? Saya mau nanya, apa suka sakit kepala? Apa ada penyakit asma? Apa penyakit emah atau penyakit apa? Oh, emah, benar tadi Bunda bilang. Ini kayaknya udah emahnya sakit emah akut ya. Ya, kalau nggak salah udah emah akut ya. Nah, jadi sering tuh nanti otomatis kalau kita udah sakit emah tuh suka kepala, suka pusing ya. Nah, di situ gampang makan sambal aja udah melintir, makan ini melintir. Jadi Mbak ini diuji di kesehatan. Jadi Mbak itu 40 tahun prihatin ya. Bisa berubah dari pasangannya. Saya nggak tahu pasangannya seperti apa ya. Tapi di badannya Mbak itu 6 itu ada 40 tahun. Jadi Mbak itu sampai umur 50 hati-hati. Gampang ringkih, makan udang gampang gatel ya. Gampang pokoknya ada aja deh ya. Di tahun ini diuji banget ya. Nah, di sini umur 1 lahir sampai separuh abad, misalnya contoh Mbak Endang meninggal umur 80 tahun, umur 1 sampai 40 di sini jumlahnya 5. Umur 40 sampai menutup mata jumlahnya 3. Dan itu bisa berubah dari pasangan hidup. Misalnya contoh Bunda Ramalin umur 1 sampai 45. Tapi begitu umur 25 Mbak udah menikah. Nah, dari umur 25 sampai 40 itu berubah. Kenapa bisa berubah? Dari perhitungan pasangan kita. Ya. Jadi di sini Mbak selalu dapat malu terus. Mbak ini termasuk orang yang keras kepala kalau saya lihat ini Mbak Endang ini, ya. Orang yang keras kepala banget gitu loh. Tapi baik. Nah, di sini saya nggak tahu ya prihatinnya dia apa. Sakit mah bisa juga dari keluarga ya, dari orang tua, kita nggak tahu ya. Apa dari Mbak Endang yang tahu deh. Mbak Endang sama Allah yang tahu ya. Nah, Bunda bacain cukup di sini ya. Jadi Mbak Endang ini harus jaga kesehatan. Jangan di OP. Nih, ingat pesan Bunda. Boleh mau di OP, mau dari pantat sampai muka, mau apa silakan. Ada orang yang alam semesta maupun sionya bagus, tapi ada juga kayak Mbak ini jangan di OP, takutnya gagal ya. Alamiah aja kalau bisa ya Mbak Endang ya. Orang yang jumlahnya di alam semesta bagus mau di OP ratusan kali bodo amat. Ya, tapi kalau buat Mbak Endang harus yang alami ya, karena di sini 6-nya udah banyak loh. 6-nya ada 40 tahun ya. Jadi ada aja nanti penyakit kecil tuh, ada aja, baik mas, sakit kepala, nanti pusing, ada aja nanti ya. Itu nanti berpuluh-puluh tahun. Kalau dekat sama Bunda mah Bunda sembuhin. Bunda dulu pasien Bunda ya, rata-rata sakit mah itu rata-rata hampir 90%. Karena apa? Dulu bayinya kita, zaman kita dulu bayinya baru lahir udah dikasih pisang. Gak boleh. Karena kan lambung kita itu kan masih namanya baru lahir, udah zaman dulu kan pasti dikasih dijilin pisang. Ntar pisang dikasih sama nasi. Pisangnya itu dikerok gitu. Itu gak boleh. Bener kata dokter, 6 bulan atau 8 bulan baru dikasih. Maka itu kebanyakan orang zaman dulu rata-rata pada sakit mah seperti itu.
ya. Mbak Endang jangan minum susu kalau bisa. Karena kalau orang sudah mahnya akut, jangan minum susu, kasihan, melintir. Makan pisang juga nggak boleh. Ya, Mbak Endang, ada pertanyaan? Ada pertanyaan, Mbak Endang? Stop, siap Bunda. Nggak ada pertanyaan.